Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Romo Yosef dalam acara katekese singkat seputar ajaran sosial gereja. Saudara-saudaraku, saya Romo Yosef mencoba untuk menggali dari sisi kitab sucinya. Dari mana saya memulai? Saya mau mulai dari kalimat pertama dari kitab suci kita, yaitu Kejadian bab 1 ayat 1 yang dalam bahasa Ibrani berbunyi Bereshit bara Elohim et hashamayim we et haaretz. Dalam bahasa Indonesia berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah Anda melihat jari-jari tangan saya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 7 kata dalam bahasa Indonesia, demikian juga 7 kata dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara, angka 7 adalah simbol dari kesempurnaan. Dari ayat pertama, kalimat pertama yang membuka seluruh refleksi kita terhadap firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu nanti, ternyata diawali dengan kesempurnaan. Artinya adalah Allah yang adalah sempurna menciptakan manusia dengan seluruh alam semesta, seluruh ciptaan dalam kesempurnaan juga. Demikian juga langit dan bumi, termasuk manusia, alam ciptaan, seluruh yang diciptakan Allah adalah sempurna. Saudara-saudara, yang kita bisa pelajari di sini adalah yang pertama, bahwa diri kita, siapapun, apapun kita diciptakan oleh Allah yang sempurna. Kita diciptakan oleh Allah dalam kesempurnaannya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak sedang main-main, Allah tidak sedang coba-coba, tetapi Allah dalam kesempurnaannya, dengan tujuannya, dengan kehendaknya. Demikian pun kita, makhluk ciptaannya adalah pribadi-pribadi yang sempurna. Maka dari itu, jangan pernah dari diri kita merasa diri kita rendah, kita merasa kita minder, insecure. Demikian juga ketika kita memandang orang lain, meskipun mereka itu mungkin lebih rendah dari kita, kedudukannya, posisinya, ataupun kekayaannya, semua ciptaan, semua manusia memiliki martabat yang sama sebagai anak-anak Allah. Maka dari itu saudara, kalau saya adalah sempurna, Anda juga sempurna. Kalau Anda sempurna, mereka juga sempurna. Karena kita semua memiliki martabat yang sama, berasal dari Allah yang sempurna. Saudara-saudara, banyak ahli-ahli ekonomi ketika mereka membaca ajaran sosial gereja, apa yang diterapkan, apa yang diajak oleh gereja untuk seluruh umat beriman seputar dunia usaha, seputar pabrik, seputar karyawan, pengusaha dan lain sebagainya. Para ahli itu terkagum-kagum. Karena apa? Ajaran sosial gereja itu luar biasa. Tetapi berapa banyak orang yang sudah mendengar ajaran sosial gereja? Saudara-saudaraku, akar dari ajaran sosial gereja tidak lain tidak bukan adalah kitab suci. Dalam kitab suci, kita bisa melihat seruan-seruan para nabi ketika berhadapan dengan orang-orang Israel yang sedang melupakan martabat manusia, khususnya mereka yang miskin, terlunta-lunta, para janda, orang-orang yang terlantar. Apakah Anda tahu bahwa nabi-nabi seperti Hosea, seperti Amos dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel tentang perilaku mereka yang jahat. Ketidakadilan muncul di mana-mana. Dari mulai kerajaan sampai ke rakyat biasa, dari para pedagang sampai para pejabat-pejabatnya, semua kenyang dengan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dianggap biasa lama-lama akan menjadi dosa. Umat Allah ini mereka akan menjauh dari ciri mereka sebagai umat pilihan Allah. Apakah Anda tahu saudara-saudara, sekitar abad ke-8 atau abad ke-9 sebelum Tuhan Yesus lahir, orang Israel sedang makmur hidupnya. Mereka sedang menikmati janji-janji Allah. Tanah diberikan kepada mereka. Kerajaan diberikan kepada mereka. Bait Allah berdiri di tengah-tengah mereka. Tetapi justru ketika mereka hidup dalam kemakmuran, mereka malah menindas sesama mereka sendiri. Mereka menginjak, merampok harta para janda, membuang para anak yatim.
itu tidak berkenan di mata Allah. Meskipun persembahan-persembahan marak sekali di rumah Allah, Allah jijik dengan persembahan-persembahan itu kalau ketidakadilan masih mewarnai, masih dominan di tengah-tengah umat. Ajaran sosial gereja tonggaknya adalah soal keadilan Allah. Bagaimana setiap manusia memperoleh nafkahnya secara adil. Mereka yang bekerja pagi siang malam, mempertaruhkan tenaganya, seluruh jiwa raganya, apakah memperoleh upah yang adil? Atau yang kaya, pemilik perusahaan, mereka yang menguasai segala kebijakan-kebijakan perusahaan bisa hidup bermewah-mewah, tetapi karyawan-karyawannya harus makan saja, mikir 2-3 kali. Cicilan-cicilan, mereka terhimpit oleh keadaan ekonomi mereka. Saudara-saudara, kalau suara para nabi dari 2800 tahun yang lalu menyuarakan tentang keadilan, ketajaman nubuat itu ternyata masih berbicara sampai sekarang. Salah satu cara gereja memainkan pedang itu adalah dengan ajaran sosial gereja. Salam damai sejahtera, mari kita menghargai sesama kita sebagai manusia yang bermartabat dengan memberikan upah-upah yang layak kepada para karyawan kita. Salam.